Ini sebetulnya tipe studio ya. Luasnya 5 kali 5. Jadi semua desain di rumah ini memang dipikirkan supaya dia benar-benar kompak dan multifungsi. Karena ini dibangun pada masa pandemi, kita memakai material-material yang semi fabrikasi. Ada struktur baja, ada modul 12, modul 6. Baja hanya dipotong kemudian disambung di sini dan tidak memakai semen sama sekali. Hai Arkinesian, hari ini kita berada di Labo de Mori. Ini tulisannya Labo de Mori. Labo de Mori ini adalah sebuah tempat di Dago Utara. Di sini ada sebuah bidang tanah yang bentuknya melembah seluas sekitar 1.300 meter. Di lot 1.300 ini bangunan hanya memenuhi 30% dari tanah. Jadi 70%-nya masih terbuka atau ruang terbuka hijau. Bangunan-bangunan ini mengelilingi tanah ini terdiri dari banyak fungsi. Ada beberapa rumah tinggal, ada rumah arsitek Nelly dan Dedi beserta keluarga, ada studio arsitek, dan ada beberapa unit yang memang disewakan untuk tamu-tamu yang ingin menginap lewat Airbnb. Nah, Nelly dan Dedi ini kebetulan pernah lama tinggal di Jepang, sehingga dalam model perancangannya banyak sekali mengadopsi tata cara atau pendekatan metode dari hunian Jepang. Semua sangat kompak dalam lot yang kecil sehingga bisa menyisakan ruang terbuka hijau yang luas. Nah, karena kita mau bertamu dan kita masih dalam pandemi, saya pakai masker dulu ya. Mudah-mudahan Dedinya sudah ada. Coba kita lihat. Halo Ime. Hai Dad, apa kabar? Selamat pagi. Seneng banget bisa ketemu lagi. Dad, ini aku lihat makin bangunannya makin bertumbuh nih ya. Tapi mungkin untuk audiens kita, cerita dulu sedikit tentang apa sih Labo de Mori ini yang sudah ada namanya di depan ini. Labo de Mori adalah hutannya Labo. Jadi justru tahun 2008, seperti hutan seperti saat ini sebetulnya tidak terlalu banyak berubah karakternya. Di tahun 2008 itu Pecah Kuca Night yang pertama di Bandung dan di Indonesia saat itu kita adakan di sini sebagai bagian dari LR Fest tahun 2008, Festival Kota Bandung. Nah, mungkin kita mau kunjungan dulu, mau lihat nanti sambil jalan Dedi boleh jelasin satu persatu. Oke. Kita mulai dari yang paling depan kali ya? Boleh. Dengan di sini. Itu ada Nelly. Hai Nel. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya nih, aku minta jelasin tentang unit yang paling depan. Nih Nelly apa Dedi nih yang jelasin nih untuk yang pertama di depan nih? Boleh, sama saya. Oke, sama Nelly dulu ya. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi di bawah ya, Dad ya? Silakan. Yuk, Nel, kita masuk ke dalam. Oke. Aku di guide ya. Ini Labo de Mori ke-7 ya. Wow, ke-7. Udah layer ke-7 nih. Betul. Kalau saya lihat kan pakai struktur baja ya. Ini struktur bajanya berapa kali berapa ya? 5 kali 5. Oh, jadi di bawah ini ukuran itu disesuaikan dengan masuk 2 mobil. Masuk 2 mobil gitu. Kita lihat ke atas, yuk. Sip. Tangganya juga kita bikin bolong-bolong supaya air hujan itu tetap turun ke bawah gitu. Jadi tangga ini bagian dari luar rumah gitu ya. Ini sebetulnya tipe studio ya. Luasnya 5 kali 5. Dinding ke arah lembah ini kita buat dengan kaca dan pintu sliding seperti ini supaya bisa memberikan kesan ruang yang lebih luas dan terbuka ke arah lembah. Konsep kita karena ya kita punya lembah yang cantik ini, kita bangun tidur, kita langsung bisa lihat hijau gitu. Lantai ini juga kita memakai material yang sama seperti dinding, kita memakai GRC tebal 2,5 cm, kemudian dilapis dengan
lapisan epoksi. Ini sebetulnya tipe studio ya. Jadi kita ada living room di sini, ada sofa yang kecil, kemudian ada meja makan, kemudian ada pantry. Di sini sebetulnya kubikel kamar. Di sini ada mezanin. Jadi semua desain di rumah ini memang dipikirkan supaya dia benar-benar kompak dan multifungsi. Ini ada kaca. Terlihat sebagai kaca, sebetulnya ini adalah pintu ke kamar mandi. Dan kamar mandinya juga tipe kamar mandi yang kering, yang basahnya hanya shower, dan itu kita buat di dalam box kaca. Dapur juga kita bikin sekompak mungkin, cuman ada stove, kemudian ada sinknya dan kulkas di sini. Kemudian kita juga punya balkon yang kecil untuk menjemur. Di dapur juga kita punya bukaan. Jadi sebanyak mungkin bukaan berupa kaca yang bisa dibuka tutup seperti ini, biar udara di dalam ruangan ini tetap bisa mengalir dengan baik, jadi ruangan tidak terasa panas. Unit rumah ini kita bangun di masa pandemi. Kita memakai material-material yang semi fabrikasi. Ada struktur baja, ada modul 12, modul 6. Baja hanya dipotong, kemudian disambung di sini dan tidak memakai semen sama sekali. Untuk dinding, kita memakai rangka holo dan GRC di sisi luar dan sisi dalamnya dengan finishing. Di dalam dicat, di luar kita coating. Privacy untuk kamar ini kita menggunakan craze. Kemudian kita buka pada waktu siang hari untuk fungsi yang lain gitu. Dulu kita tinggal di Jepang. Satu ruangan itu nggak hanya digunakan untuk tidur, tapi pada waktu siang hari bisa dipakai anak-anak main, bisa pakai untuk nonton TV, baca buku, atau mengerjakan hobi bisa di sini. Di sini juga di bawah ini berfungsi sebagai storage yang bisa menyimpan barang. Ups. Untuk utilitasnya sendiri pun kita memakai sistem expose, listrik, air bersih, air kotor, semuanya kita expose. Lighting pun yang digunakan kita pakai pencahayaan yang hidden gitu ya, supaya memberikan kesan hangat ruangannya. Konsep compact yang lain di ruangan ini sebetulnya kita memanfaatkan ruang-ruang dari furniture juga. Jadi ini fungsinya sebagai meja, tapi dia juga bisa sebagai laci untuk menyimpan barang begitu. Ini ada dua sisi. Jadi dari sini, dari dapur juga ini bisa kita manfaatkan tempat menyimpan alat makan. Karena ini ruangnya sempit, jadi penggunaannya bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan begitu. Bahkan kursi pun kita pilih yang folded, supaya pada waktu kita tidak membutuhkan kursi, jadi kita bisa menyimpan ini dan memakainya kembali pada waktu dibutuhkan. Kita memakai material atap ini tujuannya terkesan ringan dan clean, bersih, pengerjaannya pun lebih mudah gitu, hanya sistem baut ke rangka besi, rangka bajanya.